wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang mau dapat ijazahnya, saya ijazahkan dengan ketulus keikhlasan sebagaimana dipaparkan oleh kiai saya. Silakan dijazahkan ulang. Saya katakan anjastukum. Bilang apa? Qabiltu ijazah. Sekali lagi anjastukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga sentiasa mengamalkan sholawat ini, betul-betul Allah sehatkan badannya. Kalau terjemahnya Allahumma ya Allah sholli wa sallim ala sayyidina. Ya Allah, rahmat, sholawat, keselamatan, kesejahteraan kami sampaikan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang Maha Penyembuh, maka sembuhkan hatiku. Engkau yang Maha Penyembuh, maka tibbil qulubi, sembuhkan hatiku. Kenapa pertama yang diminta menyembuhkan hati? Ternyata konsiderannya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadisnya panjang. Diawali dari al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma at-tasyabuh. Di akhir hadis itu ada ala wa inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat jasadi kullu, fa idza fasada jasadi kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah kata Allah, sungguh dalam dirimu, dalam di dadamu terdapat segumpal darah, segumpal daging. Apabila baik segumpal darah, segumpal daging itu, maka baiklah seluruh perbuatan amalmu. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatanmu. Ketahuilah segumpal darah, segumpal daging itu adalah hati. Berarti menandakan hati itu akan menyebabkan fisik dan perbuatan kita baik atau buruknya. Karenanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Fakir ngajar Ihya Ulumuddin bahwa kolbu itu adalah raja. Hati adalah raja. Panca indera adalah pasukannya. Dan tentunya pasukan tergantung kepada raja atau pemimpinnya. Jika pemimpinnya baik, maka pasukan akan baik. Jika pemimpinnya rusak, maka pasti pasukannya pun rusak. Dan pemimpin tertinggi di dalam kehidupan manusia adalah hatinya. Karenanya kata Nabi, kalau engkau ragu dan punya masalah, istafti qalbak. Minta fatwa ke dalam hati. Karenanya kondisikan hati kita. Baik. Untuk mengkondisikannya, izinkan saya menceritakan satu cerita dari kehidupan para sahabat. Boleh? Boleh? Dan ini nanti berhubungan dengan tema kita, bagaimana kita menjaga semangat Ramadan. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan pagi-pagi. Dalam perjalanan bertemu berpapasan dengan sahabat bernama Hanzalah bin Amir. Siapa namanya, Bu? Hanzalah bin, yang melakukan perjalanan siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Hanzalah bin Amir. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
bertanya kepada Hanzalah bin Amir. Pertanyaannya pendek. Tapi pertanyaan inilah yang membuat Hanzalah bin Amir tersungkur menangis. Dan Abu Bakar kaget, sekaget-kagetnya. Pertanyaannya adalah, Ya Hanzalah, kaifa asbahta? Wahai Hanzalah, apa kabar pagi ini? Pertanyaannya ringan gak? Ringan gak? Coba kalau kita tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ada yang menjawab, ada yang belum menjawab. Sekali lagi, apa kabar malam ini semuanya? Semoga yang menjawab dengan semangat Allah sehatkan badannya. Allah kuatkan fisiknya. Allah luaskan rezekinya. Allah bantu selesaikan masalahnya. Yang punya hutang Allah segera lunasi hutang-hutangnya. Yang belum berjodoh semoga Allah beri jodoh yang terbaik. Yang sudah berjodoh semoga Allah tambahkan kembali rezekinya. Amin amin baik. Ada yang protes. Apa aja ditambahin? Sabar, sabar. Nelen ludah dulu. Habis nyetir. Habis nyetir, jadi harus nelen ludah. Ditambahkan rezekinya. Sehingga keluarganya sakinah mawadah warahmah. Pertanyaannya, coba ditanya dulu. Dijawab dulu semuanya. Apa kabar malam ini semuanya? Baik. Ringan gak pertanyaannya? Ringan. Tapi apa jawaban Hanzalah? Mendengar pertanyaan ini, Hanzalah menangis terseduh-seduh, tersungkur. Lalu ia mengatakan, Nafaqo Hanzalah, Nafaqo Hanzalah, Nafaqo Hanzalah. Artinya apa ya? Telah menjadi munafik Hanzalah. Telah menjadi munafik Hanzalah. Telah menjadi munafik Hanzalah. Tersungkur menangis. Abu Bakar mengelus apa namanya ini? Pundak Hanzalah sambil berkata, Wahai Hanzalah, kenapa engkau mengatakan demikian? Abu Bakar As-Siddiq kan hatinya itu lembut ya. Mudah tersentuh, betul? Kenapa? Engkau mengatakan demikian sampai 3 kali, kenapa? Kata Hanzalah, Ya Aba Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa tidak? Bukankah engkau tahu ketika aku berada di samping Rasulullah, melingkar di majlis Rasulullah, imanku menjadi semakin kuat, kokoh, bertambah imanku. Apalagi ketika Rasulullah membicarakan sorga neraka, maka sorga itu seolah jelas di pelupuk mataku, dan aku rindu ingin masuk ke dalamnya. Ketika Rasulullah bilang bercerita tentang neraka, maka neraka jelas di pelupuk mataku, dan aku takut masuk ke dalamnya. Itu di majelis Rasulullah. Tapi ketika aku keluar dari majelis, aku menghampiri istriku, anakku, keluargaku, aku ngurusi bisnis, pekerjaan, seolah itu tidak ada di pelupuk mata. Seolah itu tidak ada nampak lagi di pelupuk mata. Ketika aku ngurus organisasi, ngurus ormas, apalagi ngurus bisnis, ngurus pekerjaan, penampakan surga neraka gak ada. Bukankah aku telah menjadi orang munafik ya Abu Bakar? Mendengar jawaban itu, Abu Bakar menangis terseduh-seduh sambil berkata, kalau begitu Abu Bakar telah menjadi orang munafik. Akhirnya 2 orang ini menangis lalu berpelukan. Abu Bakar akhirnya setelah reda, wahai Hanzalah, yuk kita ke Rasul, mau ngapain? Kita lapor kepada Nabi. Keadaan kita berdua telah menjadi munafik seperti ini. Yuk kita lapor yuk. Akhirnya 2 orang ini lapor kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakanlah peristiwa obrolan pagi itu. Kemudian Rasulullah menatap berbinarnya wajah Abu Bakar
bukan berbinar, apa namanya? Mata itu apa? Yang ada air mata tuh? Berkaca-kaca. Rasulullah melihat berkaca-kacanya di apa namanya? Kedua kelopak mata Abu Bakar dan Hanzalah. Tapi Rasul tersenyum. Apa kata Nabi? Saatan. Kalau bahasa kita terjemahnya sesaat. Memang sesaat kita ingat sama Allah. Sesaat kita lupa. Memang itu wajar. Tapi alangkah indahnya jika engkau sedang sibuk dengan pekerjaanmu, duniamu, dan bukan berada di majelis, engkau tetap ingat sama Allah. Zikrullah. Jika engkau sibuk untuk melakukan aktivitas dunia, tetap melibatkan Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah sampai engkau tertidur, maka malaikat itu akan menjadi penjagamu. Akan menjadi apa? Penjagamu. Maka Bapak Ibu, kalau orang terbiasa zikir tanpa tasbih pun, tanpa alat zikir, maka sungguh kolbunya tetap berzikir sampai orang beriman itu tidak ada niat tidur, yang ada tertidur. Sekali lagi, Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada niat tidur, yang ada tertidur. Tertidur saat zikir. Dia sibuk lisannya berzikir sampai sibuknya dia tertidur. Masya Allah. Jadi setelah Bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu tidak langsung tek, tapi dilanjutkan dengan zikrullah. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada putrinya yang tercinta Fatimah. Mengajarkan zikir sebelum tidur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terus sampai dia tertidur, sampai lisannya dibasuh dengan apa? Dengan zikir. Dengan apa? Dengan zikir. Jadi orang beriman itu detak jantungnya adalah atau nafasnya nafas zikir. Ini memang perlu dilatih. Nanti mohon maaf. Kalau sudah terbiasa, mohon maaf sekali lagi. Kalau sudah terbiasa, ayah, bunda, sekali para asatidz, para ulama di sini, kalau sudah terbiasa lisan dan hati kita berzikir, maka penampakan semuanya adalah penampakan kebaikan. Itu disebut dengan sorga di pelupuk mata dan neraka di pelupuk mata. Mungkin kita melihat aurat orang lain, fisiknya, tapi kolbunya tidak melihat aurat itu. Allah kasih hijab, Allah jaga. Di hadapan kita mungkin perempuan menggoda kita, tapi kolbunya zikir, yang dilihat tidak penampakan perempuan itu. Itu kalau sudah mulazamah zikrullah, sudah membiasakan apa? Zikir. Jadi orang normal itu sesaat ingat, sesaat lupa. Ketika Ramadan semangat, bener apa bener? 2005 saya diminta untuk menjadi bintang utama di sinetron 30 hari mencari hikmah kehidupan. 2000 berapa? 2005. Kang Sule belum terkenal seperti sekarang. Kang Sule masih jadi bintang iklan, mohon maaf, motor Suzuki. Saya sudah menjadi bintang utama. Mohon maaf, bukan sombong Ibu ya. Jadi gimana cerita begini kayak sombong gitu ya. Gitu ya. Itu masa lalu lah gitu ya. Ada artis-artis talent, talent dites. Ternyata alhamdulillah bismillah saya diminta untuk jadi bintang utamanya. Beberapa artis menjadi figuran lah gitu ya, bukan bintang utama yang lainnya. Ada artis juga yang perempuan. Ketika Ramadan pakai hijab, Masya Allah, cantik banget gitu ya. Yang putranya gitu ya, rajin ke masjid, Masya Allah. Selesai Ramadan, halal lebih halal.
halal. Ternyata seluruh kru dan artis yang bukan hanya pas ketika sinetron kita, tapi semua program itu diundang. Masya Allah. Apa yang ada dalam penampakan Ramadan tak nampak lagi selesai Ramadan. Yang Ramadan pakai hijab, selesai Ramadan selesai juga hijabnya. Mohon maaf, ada yang kenal gak dengan artis namanya Arie Untung? Ada yang kenal gak? Dengan saya hampir 7 kali duduk bersampingan untuk tablik akbar. Ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada apa. Dulu sebelum sekarang. Diajak ke masjid susah banget. Diajak ke masjid susah. Diajak bor-bor ke masjid, sholatnya susah. Ustaz, saya belum dapat hidayah. La haula. Kita bilang duduk di sini udah ada hidayah. Duduknya bersama kita ini sudah dapat hidayah. Ternyata di dekat kita sholat. Dia pulang, saya telepon, udah sholat belum? Belum lah. Itu dulu sebelum dapat hidayah. Kalau sekarang alhamdulillah belum menjadi penggerak artis untuk menghidupkan kajian-kajian dan apa namanya? Dan masjid. Ya kita doakan aja. Ini Fastabiqul khairat nih. Banyak gerakan, banyak ormas yang mau mendekat dengan artis. Ya kan ada ya macam-macam lah, ada yang mengatasnamakan sunnah, ada yang katanya ya apalah gitu ya. Ya kita tidak boleh juga menyalahkan. Sekarang kita saja yang mendekatinya. Betul. Orang itu kan tergantung siapa yang mendekati, betul? Betul. Kalau didekati dengan yang baik jadi baik, betul gak? Didekati yang buruk menjadi buruk. Kembali. Orang kita seperti kita normal saatan-saatan kata Nabi. Sesaat ingat, sesaat lupa. Nah, kenapa sesaat dengan saat lupa? Rasulullah mengingatkan. Lupanya kita manusia normal wajar. Tapi Rasul ingatkan, ketika engkau sibuk melakukan aktivitas pekerjaan, engkau ajak Allah dalam lidahmu. Maksudnya apa? Zikrullah. Makanya Bapak Ibu, lisan kita, orang beriman itu, kalau kita melihat yang indah, langsung menyebut nama Allah. Apa namanya? Masya Allah. Bukan ajib, dahsyat, luar biasa, sensasional. Itu mah gak dapat pahala. Bener gak? Melihat pemandangan langsung bilang, Masya Allah. Lihat sesuatu yang mengerikan, Subhanallah. Lagi nyetir, nanjak, Allahu Akbar. Turun, Subhanallah. Datar, Alhamdulillah. Macet, itu ucapan-ucapan kita, betul apa betul? Itu maksudnya. Maksudnya bukan kalau terbiasa mungkin zikir la ilaha illallah silakan. Tapi maksudnya apapun yang dilihat, didengar, keluar kata-kata Allah. Keluar zikrullah, asma Allah. Maka mohon maaf, silakan nanti boleh berkunjung kepada channel YouTube saya Kanan MS. Melihat Allah. Judulnya apa? Melihat. Silakan. Ada yang punya YouTube di sini? YouTuber? Boleh dong subscribe, like and share. Sesama YouTuber gitu ya. Silakan. Saya nanti akan upload juga di TikTok. Nah, dulu saya termasuk yang mengharamkan kepada anak-anak TikTok. Ternyata semakin kita jauh TikTok, semakin amburadul acak-acakan. Saya dapat fatwa dari MUI, justru jadikan wasilah dakwah. Akhirnya saya punya akun TikTok. Yang punya TikTok siapa nih? Silakan saling follow. Saya juga punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter gitu. Supaya apa? Supaya alat-alat ini, teknologi ini kita jadikan sarana dakwah berpahala insya Allah. Judulnya melihat Allah. Judulnya apa? Kita manusia bisa mampu gak melihat Allah? Bu, mampukah melihat Allah? Mampukah melihat Allah? Kita manusia biasa mampukah melihat Allah? Landasannya apa? Hadis Nabi. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikir, bertafakurlah
Bertadaburlah tentang ciptaan Allah, bukan tentang zat Allah. Berarti maksud di sini kita mampu melihat ciptaan Allah. Maka orang beriman ketika melihat itu bukan melihat indahnya alam, tapi melihat kemahabesaran Allah. Maka yang keluar adalah lontaran kata-kata tadi. Itu maknanya kita mampu melihat kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah, keagungan Allah. Maka ketika pemandangan, bacanya apa? Masya Allah. Bisa dikatakan ya musawwir, engkau zat yang maha pembentuk rupa. Ya aziz, engkau zat yang maha mulia di atas segala-galanya. Gitu. Terlontar. Itulah makna apa kira-kira? Mampu musyahadah bi khalqillah. Bermusyahadah, melihat keagungan Allah lewat ciptaannya. Itu yang disebut dengan kemanapun engkau pergi. Kalau keluar dari majelis, dari keluar atau tidak berdekat dengan orang baik, tetaplah engkau libatkan Allah. Disinilah ada kaidah para ulama salaf. Kita baca bareng-bareng. Kun. Baca bareng-bareng. Kun. Rabbaniyan. Wala takun Ramadaniyan. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kun aja nih. Kunnya kenceng banget kun. Lanjutin. Baca 1, 2, 3. Ulangi. Kun Rabbaniyan. Wala takun Ramadaniyan. Ayo ulang bareng-bareng 1, 2, 3. Nah, artinya apa? Kun jadilah engkau Rabbanian, hamba Allah yang Rabbani, yang menciptakan dan memelihara kita. Wala takun, dan janganlah engkau menjadi Ramadanian, hamba Ramadan. Apa maknanya? Maknanya adalah kita niat ibadah itu bukan karena Ramadan, tapi karena Allah. Ramadan hanya sebulan saja, tapi Allah kekal abadi. Betul gak? Ramadan telah pergi, tapi Allah tidak pergi. Ramadan telah meninggalkan kita, tapi Allah tetap ada. Puasa Ramadan telah selesai, tapi ada puasa-puasa yang lainnya yang bisa kita kerjakan. Di Ramadan masjid penuh, maka masjid tidak pergi, tetap ada dan harus tetap penuh. Di Ramadan kita baca Quran, Quran tetap ada dan mestinya harus tetap baca Quran. Benar apa benar? Kalau di Ramadan semangat, di luar Ramadan semangat, itu berarti menjadi hamba Allah. Tapi kalau Ramadan semangat, di luar Ramadan tidak semangat, itu namanya hamba Ramadan. Hamba apa? Ramadan. Ayah bunda sekalian, para asatidz, ketika Rasulullah wafat, satu-satunya orang yang tidak percaya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar berdiri. Ini contoh. Umar berdiri mengeluarkan apa? Pedang. Matanya memerah. Para sahabat sedang sesegukan di Masjid Nabawi. Umar berkata, siapa yang mengatakan Muhammad Rasulullah itu wafat, kan kau penggal lehernya. Kurang kenceng gak? Yang belakang kedengeran gak? Seperti nggak usah pakai ini. Gak apa-apa ya. Terdengar jelas? Apa kata Umar? Saking cintanya kepada Nabi, gak percaya Nabi bisa wafat. Dia mengatakan apa? Siapa yang mengatakan Muhammad Rasulullah wafat, kan ku penggal lehernya. Sambil apa nih? Sambil apa? Ngacungin pedang. Ada gak yang berani negur Umar? Matanya lagi memerah, badannya setengah bergetar gitu sambil melepaskan pedang. Lisannya mengatakan demikian. Ada kata-kata penggal leher. Kira-kira ada yang sanggup gak mendekati? Semuanya minggir. Gak sanggup. Kecuali satu sahabat. Sahabat yang bijak. Siapa namanya? Abu Bakar.
Abu Bakar yang berani mendekati dan Umar tidak berani macam-macam karena tahu apa? Kemuliaan Abu Bakar di hadapan yang lainnya, gitu ya. Karena Abu Bakar salah satu yang menyertai siapa? Hijrahnya Rasul dan anaknya Abu Bakar yang dinikahi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Siapa? Aisyah. Baik. Abu Bakar berupaya untuk menenangkan, mengelus apa namanya ini? Pundaknya. Wahai Umar, apa niatmu masuk Islam? Apa niatmu beribadah? Apa niatmu berjuang? Apa karena Muhammad atau karena Allah? Kalau karena Muhammad, karena Muhammad itu seperti para nabi, para rasul yang telah pergi meninggalkan umatnya. Dia manusia yang telah pergi diambil oleh Allah dan Allah lebih mencintainya. Tapi jika engkau beribadah masuk Islam itu karena Allah hayyun wala yamutu abada. Allah tetap hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Apa niatmu, wahai Umar? Satu kata itu meluluh lantakan hati Umar. Terjatuhlah pedang, tersungkurlah. Seolah Abu Bakar mengoreksi niat Umar. Apa niat masuk Islam? Apa niat ibadah? Kita koreksi sekarang hati kita. Hati kita masing-masing. Tanya dalam hati kita. Apa niat kita ibadah di bulan Ramadan? Karena Ramadan atau karena Allah? Ayo dijawab. Karena apa? Apa yang membuat kita rela tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib 30 hari atau 29 hari? Karena Ramadan, karena Allah. Apa yang membuat kita rela di bulan Ramadan membaca Quran berkali-kali khatam? Karena Ramadan, karena Allah. Apa yang membuat langkah kita mudah pergi ke masjid, sholat 5 waktu, bahkan sholat tahajud dan sholat tarawih juga i'tikaf? Karena Ramadan itu karena Allah. Apa yang membuat kita mudah infak, sedekah di bulan Ramadan, beri buka puasa, berikan sahur, bahkan membantu banyak orang dengan zakat mal, zakat fitri, infak, sedekah, itu karena Ramadan, itu karena Allah. Karena Ramadan itu karena Allah. Mau direspon, dijawab. Karena Ramadan itu karena Allah. Kalau karena Allah, maka mestinya setelah Ramadan kita tetap datang ke masjid. Kita tetap semangat baca Quran. Kita tetap semangat menutup hijab aurat. Kita tetap untuk berinfak, sedekah. Kita tetap masih bisa puasa. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bait, ada puasa 6 hari bulan Syawal. Sudah belum? Ada yang belum? Ada yang kurang? Apa kata Nabi? Man shama Ramadan syahran, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan, tsumma atbahu bisittati, kemudian diikuti dengan 6 hari, kana kasaumiz zahri, maka Allah menganggapnya atau dia akan mendapatkan pahala saum seperti setahun penuh. Setahun penuh. Ada yang sanggup enggak puasa? Mohon maaf, ada yang sanggup enggak setahun penuh? Ada enggak? Di belakang ada yang bilang, boro-boro setahun penuh, Ramadan aja 4 bulan. Apalagi perempuan, betul? Ada cutinya kan? Betul gak? Ini dianggap setahun penuh. Hanya puasa bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Mau berturut-turut boleh. Mau di apa namanya nih? Istilahnya apa? Dicicil gitu ya? Boleh. Yang penting selama bulan Syawal. Sudah atau belum? Yang belum angkat tangan. Masih ada waktu. Insyaallah. Siap 6 hari di bulan Syawal? Kalau kita niatnya karena Allah, Ramadan sudah pergi, Syawal masih ada. Clear? Senin Kamis masih ada. Puasa tengah bulan 14, 15, 16 bulan Qamariyah atau Hijriyah masih ada. Daud pun bisa. Nanti juga ada puasa-puasa, ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Ada yang haji berangkat tahun ini di sini? Yang berangkat tahun ini ada? Haji tahun ini ada? Kalau berangkat tahun ini semoga bisa ketemu dengan saya insyaallah. Mudah-mudahan bisa bareng juga. Saya bawa rombongan juga insyaallah. Ada yang berangkat tahun ini? Ada enggak yang sudah terdaftar? Mestinya berangkat tahun ini tapi qadarullah belum bisa berangkat, ada?
Yang amin semoga diaminkan oleh malaikat insyaallah. Siapa yang belum haji kita doakan. Yang belum haji. Banyak banget ya. Sudah daftar belum? Ini kota Tangerang nih, kota Tangerang daftar nih, bulan ini daftar 29 tahun baru bisa berangkat. 29 tahun. Kalau sekarang belum berangkat juga, nggak tahu umur berapa berangkatnya. Berangkat, ayo daftar. Kalau perlu anak kita baru lahir, daftarin. 30 tahun lagi baru bisa. Siapa? Yan, izin. Yang baju hijau, mohon maaf. Siapa? Pak Yudan, umurnya berapa? 31. Udah daftar haji belum? Belum. Daftar nih bulan ini 31 tambah 29 berapa? Berapa? 60. Kan enggak semudah sampai sekarang. Bener enggak? Enggak sekuat sampai sekarang. Bener enggak? Ayo daftar segera insyaallah. Daftar. Nah, yang laki-laki dulu ya, Bu. Laki-laki kan daftarnya panjang banget ya. Nah, nanti saya bisa bantu tuh. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Ada yang mau enggak? Enggak ada yang mau. Ya udah enggak usah kasih tahu ah. Mau enggak? Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Saya masih punya 3 kursi lagi. Kalau mau. Tapi tahun ini khusus buat laki-laki dulu, Bu. Usianya di bawah 50 tahun. Ya, enggak masuk lagi ya. Tahun ini, tahun depan mudah-mudahan bisa lewat. Saya bisa ikhtiarkan, saya masih ada 3 seat lagi. Bukan furoda. Kalau furoda kan 275 juta. Ini ada visa, ya kan? Visa Amilul Hajj hanya 90 juta. Saya bawa insya Allah 30 orang. Kalau mau masih ada 3 seat lagi. Kalau ada yang mau. Nanti di luar ini. Ini bisa jadi jawaban tuh doa dari selama ini kita berdoa. Benar gak? Benar gak? Jadi kalau ada informasi ini jangan diremehkan. Ini bisa jadi doa. Saya bawa ada 5 kiai ini di rombongan ini. 5 kiai. Belum ada haknya. Kalau punya pesantren kan harus ada haknya katanya. Jadi disebutnya KH gitu. Apa itu KH? Nah, kalau saya udah KH, tapi bukan kiai, Kang Haji. Kenapa? Pesantrennya masih berupa tanah. Walaupun sudah punya majelis, gitu ya. Tapi alhamdulillah dimudahkan Allah berangkat 2019 kemarin. Dan insya Allah sekarang berangkat lagi bimbing haji. Siapa yang mau haji dulu? Semoga Allah berikan getarannya. Yang mau haji? Mau haji? Ayo baca bareng-bareng, getarkan hatinya dengan iman. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dibaca nanti, getarkan hatinya setelah sholat fardu, getarin aja. Gak usah bicara teriak-teriak, dalam hati. Sampai hati tergetar gitu. Kalau perlu sambil bayangin Ka'bahnya dah. Gitu ya. Nah kalau sudah masuk ke dalam hati ada getaran, semoga itu merupakan kepantasan kita diundang sama Allah. Kan kita tamunya Allah ya. Kan haji umrah itu kan duyufullah. Duyufur Rahman apa artinya? Tamunya Allah. Berarti yang berarti tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya siapa? Allah. Berarti kita harus apa tuh ke tuan rumah? Ya ketok pintu lah kira-kira. Betul gak? Ketok pintu. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau perlu difahami, apa arti labbaik? Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu.
Ya Allah, aku sudah berada di pintu-Mu, ya Allah. Undang aku, masukkanlah aku. Aku datang penuhi panggilan-Mu. Aku datang mendekat kepadamu. Izinkan aku untuk masuk ke rumah-Mu, ya Allah. Ada orang sudah di depan pintu nih, ya kan? Uangnya banyak, badannya sehat, tapi tetap gak bisa masuk. Benar gak Bapak Ibu? 2019 Kemenang itu meliris. Yang berangkat haji 2019, 65% pekerjaannya petani, kuli panggo, tukang jual sayuran di pasar, tukang ojek, tukang beca. 65% ternyata. Bukan orang kaya, bukan orang punya jabatan. Ternyata mereka, kenapa? Ternyata mereka sudah bergetar hatinya. Nabung 30 tahun di celengannya. Bergetar ketika lihat tabungan bergetar. Labbaik ya Allah, labbaik, labbaik, labbaik. Diundang sama Allah. Berarti kalau orang sudah badannya masih sehat, kuat, uangnya banyak, mestinya sudah depan pintu, betul gak? Betul gak? Ada orang nih yang uangnya tidak banyak, berarti jauh gak? Jauh, tapi yang jauh ini ternyata diundang sama Allah. Nah, salah satunya memantaskan diri kita di hadapan Allah. Getarkan hati kita, kolbu kita. Bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panggil kami semuanya ya Allah. Panggil kami semuanya ya Allah. Panggil kami semuanya ya Allah. Undang kami ke rumah-Mu 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 ya Allah. Kami ingin sholat langsung di hadapan Ka'bah. Sebagai kiblat kami, selama ini kami sholat di Masjid Kuba, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Izinkan kami menatap Ka'bah. Izinkan kami sholat di Hijr Ismail. Izinkan kami sholat di belakang makam Ibrahim. Izinkan kami untuk mencium Hajar Aswad. Izinkan kami untuk meratap berdoa di depan Multazam. Izinkan kami untuk tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Izinkan kami untuk meregup nikmatnya Zam-Zam langsung dari sumur. Izinkan kami untuk lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Izinkan kami untuk wukuf di Arafah. Izinkan kami untuk mabit di Mina, di Muzdalifah. Izinkan kami ya Allah untuk melempar jamarot. Izinkan kami untuk bertahalul ya Allah. Undang kami sebagai tamu-Mu. Undang kami ya Allah. Undang kami. Undang kami. Undang kami ya Allah. Undang kami ya Allah. Undang kami ya Allah. Pasti Engkau akan memampukan kami untuk bisa hadir di rumah-Mu. Banyak cara Engkau undang di antara kami untuk hadir di rumah-Mu. Kami ingin menikmati hidangan sorgawi di rumah-Mu. Dan izinkan kami untuk bisa hadir di Raudhah. Izinkan kami untuk bisa berziarah kepada Nabi dan Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami untuk menyampaikan salam langsung di hadapan makamnya. Bersama-sama, ya Nabi salam,
alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Semoga doa kita dikabulkan. Yasir lana umurona, yasir lana li'an azurra ila Makkatil Mukarramah wa Madinatun Nabi wa maqbaratu Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yasir lana wa wafaq sabilina wa yasrah sudurana wa aqwa jasadina wa nastati'u fi tariqatina ila Makkatil Mukarramah wa Madinatun Nabi ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, jadi yang pertama adalah untuk menjaga semangat Ramadan tetap ada. Yang pertama adalah murnikan niat kita. Itu yang pertama. Murnikan niat berarti murnikan seluruh rangkaian ibadahnya untuk Allah, bukan untuk Ramadan. Bahkan bukan untuk siapa-siapa. Kita baca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya salatku, ibadahku, semua pekerjaanku, bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mari kita jaga niat kita hanya untuk Allah. Jika niat kita terjaga hanya untuk Allah, maka spirit kita ini akan terus membara dan ada sampai nafas yugorgor. Sampai apa? Nafas yugorgor. Kenapa? Karena ibadah kita bukan untuk manusia, bukan untuk Ramadan, tapi untuk. Maka yang pertama apa? Mari kita jaga kemurnian niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Sungguh Allah, kata Allah, tidak menyuruhmu ibadah kecuali dalam ibadah itu memurnikan ketaatan ibadah kepada Allah. Bapak Ibu yakinlah, kalau niat ibadah karena Ramadan, pasti setelah Ramadan selesai semangatnya. Betul apa betul? Kalau infak sedekah kita karena Ramadan, pasti selesai Ramadan selesai juga. Kalau niat ke masjidnya karena Ramadan, maka selesai Ramadan pasti selesai. Itu namanya hamba Ramadan, bukan hambanya Allah. Yang pertama apa? Jaga kemurnian niat kita. Yang kedua, agar Ramadan kita tetap membara semangatnya, spirit Ramadan tetap membara, maka yang kedua adalah kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, jagalah kondisi iman agar tetap stabil. Memang kata para ulama, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang nambah. Tapi orang beriman adalah tetap menjaga kestabilan iman. Berarti kesimpulannya, kalau ingin menjaga spirit Ramadan, semangat Ramadan, berarti sama dengan menjaga iman. Inilah makna perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa tuh? Iman. Baru kutiba alaikumusiyam. Betul?
diakhiri dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun bukan la'allakum minal muttaqin. Tattaqun bagi yang pernah di pesantren menggunakan fi'lul mudhari. Berlaku dulu, sekarang dan seterusnya. Maknanya bahwa untuk kita menjadi orang bertakwa itu tidak cukup hanya di bulan Ramadan, tapi butuh konsistensi, butuh persistensi. Susah bener ya? Ini bawaan lapar kayaknya ini. Persistensi dan konsistensi terus untuk menjaga kadar iman dan takwa. Kenapa perlu menjaga stabilitas iman? Ternyata rahasianya ada dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. Ini rahasianya. Dari ayat ini maka Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar dan Utsman mengambil inspirasi doa. Nanti saya ijazahkan doanya kalau mau. Mau apa mau? Mau apa mau? Doa ini terambil dari substansi surat Al-Hujurat ayat ke-7. Kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dari ayat ini para sahabat mengambil doanya. Doanya kita baca bareng-bareng. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Anjastukum. Jangan diikut anjastukumnya. Jawabnya qabil itu ijazah. Diikutin anjastukum. Itu mah saya jasakan dilempar. Itu mah apa namanya? Nelen ludah yang udah dia. Anjastukum. Qabil itu ijazah. Nah, amalkan doa ini salah satu untuk menjaga stabilitas iman terjaga. Gitu ya. Kita terjemahkan dulu arti dari surat Al-Hujurat ayat ke-7. Wa'lamu dan ketahuilah annafikum sesungguhnya di tengah-tengah kalian Rasulullah ada Rasulullah. Jadi di setiap umat itu ada utusannya. Di setiap kaum, di setiap kampung, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi itu ada rasulnya, ada utusannya. Memang Rasulullah sudah tidak ada, Rasul Muhammad nabi terakhir, tapi ada pewarisnya. Al ulama warasatul anbiya. Maka hakul yakin al faqih dan mubarak yakin di mana tempat pasti ada warasatul anbiya, ada utusan Allah, ada ulama. Karenanya biasanya kalau al fakir safari dakwah keluar, saya suka tanya kepada panitia, ada ulama gak di sini? Saya harus silaturahim. Yang kedua saya tanya, ada gak makam ulama? Saya harus ziarah. Ternyata sampai di Papua itu ada makam wali di Papua Barat. Masya Allah. Saya datang ke Ambon, itu ada ulama, ada wali yang membuat nama Maluku itu ulama. Maluku dari kata muluk malik.
Raja-raja. Di sana ada pantai, teluk bernama Jaziratul Muluk. Jazirah artinya kawasan teluk, pantai, muluk adalah raja-raja. Maka sampai sekarang ketua kampung itu adalah raja. Ketua kampung itu raja. Raja dari kata apa? Muluk. Malik, raja. Maka Maluku dari kata Malik, Maluk, Maluku. Itu perkampungan raja. Di sana banyak habaib. Ini ada satu wali Allah habaib diutus oleh Khalifah Turki Utsmani untuk membantu Indonesia. POC Inggris, mohon maaf Portugis, itu mau mengambil rempah di Ambon. Lalu diutuslah ulama untuk berdakwah di kawasan Ambon, membuat musola di atas gunung. Musola di mana? Di atas gunung. Di sana tempat kaderisasi, membina umat, bukan hanya keislaman, tapi cinta tanah air dan bela negara. Lalu Portugis dengan Belanda ini sudah membuat benteng, tapi selalu dirobohkan, selalu ada hambatan. Ternyata ketahuan pusat pergerakan itu ada di atas gunung, di sebuah musola. Ada beduk, ya kan? Ada lampu, ini tempat naruh lampu kayak begini gantung, ini kan modern lah ya, gitu ya. Ada beduk, ada Quran yang ditulis oleh tangan, gitu ya. Mau diserang di pagi hari, mau diserang, dihancurkan. Belanda masuk lewat gunung, mau ke mana? Ke puncak. Nyampe di puncak, musola udah hilang, nggak ada. Musola itu ada, pindah ke bawah pantai. Sekarang masih ada musolanya. Beduknya tidak bergeser tempatnya. Di pojok sebelah kanan. Lampunya, pintunya, letak Quran dan sejadahnya itu persis seperti di atas. Dan ini diaminkan oleh profesor dari LIPI. Saya tidak tahu peristiwa bagaimana pindahnya. Hanya di malam hari itu. Allah jaga selamatkan. Ini kalau saya bilang wali-wali Allah, ada yang tidak percaya juga sih. Ya udah, ulama lah gitu ya. Ternyata di setiap tempat ada ulama. Di IKN itu berarti PPU. PPU itu apa ya? Penajam Pasir Utara. Saya nginep di kawasan itu. Hampir juga ditemenin saat, oke, disambit juga saya disambit. Ya saya bisa zikir aja, baca zikir, baca Quran. Ya teman saya kena, gitu ya. Ini ngomong begini serem nggak ya? Masuk kena paham nggak? Masuk kena. Disamber gitu. Disamber itu apa ya? Bukan sebar geledek, agak ada geledek. Lah pokoknya gitu ya. Saya zikir, saya lagi talbih akbar, pakai udung-udung, pakai jubah 2 lapis. Kalau dingin kan, 2 lapis. Langsung. Saya tiba, pokoknya panas gimana gitu ya. Ya saya zikir aja. Kena teman saya. Ya kan, meriang juga. Tap. Ya bismillah, ya bismillah. Nah udah, sebisa-bisa begitu ya. Alhamdulillah. Ternyata itu pergulatan luar biasa. Ya kan? Akan dijadikan apa? IKN. Tapi juga sudah dikondisikan gitu ya. Padahal ternyata di Penajam Pasir Utara itu ada kesultanan. Ada wali. Saya akhirnya mendapatkan anugerah ini. Ada yang dirajut oleh sultan. Ada sorban warna kuning khas kerajaannya. Ternyata ada walinya juga. Maksudnya ada ulama yang sekarang sudah keturun ke-7 dan ke-9. Ke-9 yang menjadi imam, saya menjadi khotib Jumat, beliau menjadi imam, itu adalah sultannya waktu itu. Bilang ke saya begini-begini, udah. Itu pertarungan itulah gitu ya. Pertarungan itulah biar selesai dengan sendiri oleh negara gitu ya. Ternyata di setiap tempat itu ada ulamanya. Saya yakin di sini pun ada ulamanya. Saya yakin di sini ada ulamanya. Bapak Ibu, kekasih Allah bernama wali. Tapi wali itu jangan dilihat pakai jubah, ya kan, pakai jenggot panjang atau apa enggak. Kadang seperti kita duduk di sini ada juga wali-wali Allah.
Cirinya orang beriman, orang bertakwa dalam Quran cuma begitu. Gitu ya. Di sini ada wali-wali Allah. Maka kita tidak boleh meremehkan, merendahkan orang lain, karena bisa jadi di tangannya lah atau di lisannya doa kita turut dikabulkan. Insyaallah. Jaga iman. Jaga apa? Iman. Kembali. Di setiap kaum itu ada rasulnya, ada utusannya, dan apabila engkau datang kepada Rasulullah untuk meminta izin, minta restu, minta apapun, jika diizinkan, kata Allah, la'anitum, engkau sendiri yang akan berat melaksanakannya. Maka cukuplah apa yang dicontohkan Rasulullah. Difirmankan Allah cukup, gak usah mengada-ngada, gak usah menambah-nambahi, gak usah mengurang-urangi, apalagi mau mengganti ayat Quran. Sebagaimana ada seorang doktor yang bilang ayat-ayat konstitusi lebih hebat daripada ayat-ayat dalam kitab suci. Maka dia bilang Al-Quran wajib diamandemen, Quran wajib diganti. Kata dia kenapa? Karena tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Dia dapat ininya, dapat apa namanya? Dapat akibatnya. Udah viral di berita lah, digebugin, diseret gitu ya. Dapat beritanya enggak? Dapat beritanya enggak? Yang digebugin, ditelanjangin gitu? Dapat beritanya enggak? Yang digebugin, dipukulin, dijambak, ditelanjangin dapat infonya? Ini janji Nabi, kata Nabi, hadis Imam Bukhari, Muslim. Kita baca, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat manusia dengan Quran dan akan merendahkannya dengan Quran. Kalau orang memuliakan Quran, Allah angkat kemuliaannya. Kalau merendahkan Quran, Allah rendahkan. Nah, itulah kira-kira buktinya ya. Nauzubillah. Semoga anak kita dijaga oleh Allah, semuanya menjadi ahli Quran insyaallah. Kalau bukan kita menjadi penghafal Quran, niatkan anak cucu kita hafal Quran. Anak cucu, keluarga yang kita hafal Quran, kata Nabi, jaminan orang tuanya masuk surga. Jaminan. Akan diberikan mahkota, betul? Bunda ayahnya akan diberikan mahkota, betul? Yang kedua diberikan jubah anti api neraka. Nah tuh, kalau diberikan jubah anti neraka, masuk neraka enggak? Makanya kalau bukan kita niatin anak cucu kita hafal Quran. Gitu ya. Jadi tidak punya alasan lagi. Atau niatkan untuk membantu para penghafal Quran. Nah, kita jadikan yang masjid kita sebagai markas Quran. Untuk penghafal Quran. Ada di sini ada? TPQ. Kalau ada silakan para santri-santri ya kan yang tidak punya rumah, tidak punya apa, suruh tinggal di sini, suruh jaga di sini dan suruh penghafal Quran. Kita bantu mereka, kita dapat pahalanya. Insya. Jadi pesantren Quran di sini. Ini udah dua lantai di sini. Bagus sekali. Nanti semua yang membantu atas penghafalan Qurannya kita dapat pahalanya. Nah, kita lanjutkan. Kata Allah dalam Quran ini, menurut bahasa saya tamahin ya, menurut bahasa bebas, terjemahan bebas saya. Boro-boro kamu mau menambahi sesuatu dalam agama ini, mengurangi atau mengganti, yang sudah ada aja pasti engkau berat kok. Benar gak? Apalagi nama-nama, contoh mohon maaf. Adakah orang Islam yang sholat 5 waktu berat? Ada gak? Mohon direspon. Berat? Ada gak yang berat? Adakah orang Islam ketika mendengar suara azan dia berat datang ke masjid? Ada gak? Adakah orang Islam yang masih mampu melihat dan melihat Al-Quran dia berat membaca Quran? Ada gak? Ada gak? Ada. Apalagi mau nama-namahin gitu ya. Apalagi mau diganti dengan yang seteng baru. Betul apa betul? Berat. 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 Itulah kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Hadis Imam Bukhari, Muslim. Hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin nar bisyahawat. Sungguh surga dihijabi, ditutupi dengan sesuatu yang dibenci oleh syahwat, dibenci oleh nafsu dan syahwat, dan neraka justru dihiasi yang disukai oleh syahwat. Berat datang ke masjid, sesungguhnya berat. Menutup aurat itu berat. Baca Quran berat. Bangun sepertiga malam, datang ke masjid, infak sedekah, berat. Namun Allah kasih kabar gembira. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah pilih bagi sebagian hambanya diberi kecintaan kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, yang dengan iman itu akan menghiasi hatinya. Kata Imam Nawawi, menghiasi hati maknanya ada dua.
Menghiasi hati maknanya ada dua. Catat baik-baik ini. Yang pertama, jika seseorang hatinya dihiasi dipenuhi dengan iman, Allah anugerahkan dua. Yang pertama kita baca istilzadu. Baca bareng-bareng. Istilzadu. At-ta'atu. Kita sambungkan. Istilzadut ta'at. Orang yang mampu memenuhi hatinya dengan iman, Allah akan berikan kenikmatan, kelezatan saat ia melaksanakan berbagai ketaatan ibadah kepada Allah. Nikmat dan taat. Ternyata yang membuat spirit Ramadan tetap ada itu bukan Ramadannya, iman. Yang membuat orang tergerak datang ke masjid bukan karena usianya masih muda, badan sehat kuat, tapi yang mendorong itu apa? Iman. Yang membuat orang rela bangun sepertiga malam itu ternyata bukan usianya muda, bukan badannya sehat kuat, tapi iman. Yang membuat orang itu rela menutup aurat itu bukan karena dia banyak uang lalu membeli banyak pakaian, bukan, tapi karena iman. Yang membuat orang itu berlama-lama membaca Quran bukan karena matanya bisa melihat, tapi karena dorongan iman. Yang membuat orang itu rela infak, sedekah, wakaf dan zakat bukan karena dia banyak uang, tapi iman. Iman. Ada Pak Iman di sini. Saya ngomong iman kemarin saya ngisi halal-bihalal Untirta. Semuanya lirik lagi. Ternyata ada Pak Iman. Saya sudah menggebu-gebu. Pak Ustadz. Sebentar Pak Ustadz. Pak Ustadz bilangnya iman terus. Kenapa saya enggak dipanggil? Pak Iman, ada Pak Iman. Iman Bapak Ibu. Mohon maaf. Kalau hanya usia muda, sehat kuat bugar saja yang kuat datang ke masjid, maka kita yang sudah tidak muda lagi mungkin tidak datang ke masjid. Benar gak? Itu bukan usia muda, bukan karena sehat kuat, tapi karena dorongan apa? Bahkan kata Nabi, seandainya imannya kuat, maka orang itu akan berebut saf pertama walaupun dalam keadaan ngesot. Bukan karena ngesotnya, bukan karena sehat kuat atau tidak kuatnya badan, karena iman. Karena kata Nabi, kita baca bareng-bareng yuk. Baca bareng-bareng. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman. Wa qala ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hadis ini asbabul nuzul dari ayat surat At-Taubah ayat 18. Kata Nabi, idza ra'aitumur rajula, siapapun di antara kita yang melihat seseorang ya'tadu, bolak-balik dari kata ada ya'udu, itu al-ada auda'id, itu kembali. Tapi kalau menggunakan kata alif dan ta, i'tada, ya'tadu, itu bukan kembali, tapi bolak-balik membiasakan al-masajida, datang memakmurkan masjid. Fashhadu, kata Nabi, bersaksilah kepada Allah. Lahu bil iman, orang itu pasti punya imannya kuat. Kata siapa? Kata Rasul. Jadi ternyata ini yang datang ke masjid ini, gitu ya. Semoga betul-betul digelari orang beriman. Tidak semuanya orang mendengar suara azan langsung ke masjid, betul gak? Yang mendorong itu apa tadi? Iman. Maka turunlah ayat, innama sesungguhnya ya'muru, orang-orang hanya akan mampu memakmurkan masjid Allah, rumah-rumah Allah, masjid Allah, man amana billah, hanya orang beriman kepada Allah
wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa qoma shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan berzakat, infak, sedekah. Berarti yang memampukan masjid hanya orang beriman. Yang salat hanya orang, yang bersedekah, infak, sedekah hanya orang beriman. Clear dah? Dah 2 saja. Ini sudah malam. Masih ada 7 lagi cara menjaga spirit Ramadan. Masih sanggup dengerinnya? Ini udah jam berapa nih? Jam 10. Kalau saya sih sanggup. Hadiri sanggup apa enggak? Iya. Ya. Tapi sinetron yang bagus itu pasti ada episodenya. Paham dah, mumpung ada ketua DKM. Saya cuma ngasih informasi, baru bahas 2 dari 8. 7 lah, dari 6 lagi. Kalau diundang lagi saya bahas. Kira-kira bisa diamalkan gak 2 tadi? Yang pertama apa? Jaga kemurnian niat untuk Allah, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk Ramadan. Yang kedua, jaga stabilitas keimanan. Ada banyak cara menjaga stabilitas iman dan tidak cukup dibahas malam ini. Kalau diundang, ketua DKM ACC dulu. Itu saja sementara, mudah-mudahan dari 2 ini mampu kita amalkan. Banyak-banyak nanti seperti air sudah penuh kemudian diisi lagi malah luber. Kita amalkan dulu. Pertama, jaga kemurnian niat hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Jaga stabilitas keimanan. Iman ini Bapak Ibu yang menyebabkan kita merasa nikmat dalam beribadah. Tadi baru 2 ya, baru 1 dari Imam Nawawi ya. Nah, kalau ini harus sambungin biar tidak ada ini. Kalau ini bagian dari tadi. Orang yang menghiasi hati dengan iman, yang pertama akan diberikan kenikmatan saat merasakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua ini penting nih. Saat hati dipenuhi dengan iman, nomor 2 ini penting bagi kita. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, istildadu tahammulil masyaqqat. Orang itu akan diberikan kenikmatan, kelezatan saat diberikan beban, saat diberikan masalah, saat diberikan musibah, bahkan wabah. Allah tetap berikan kenikmatan. Ini penting bagi kita. Orang beriman sungguh tidak pernah menyerah. Salah saya. Ini kira lagi motivasi nih. Orang beriman tidak pernah mengeluh, tidak pernah putus asa, tidak pernah sedih yang berkepanjangan, tidak pernah larut, baperan, tidak. Kenapa? Karena ternyata Allah punya 2 cara ketika rindu dan kangen sama hambanya. Yang pertama dikasih hidayah, yang dengan hidayah Allah ingin hambanya datang kepadanya sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kalau dengan hidayah hamba tidak datang kepada Allah, Allah kasih masalah dan musibah. Berarti masalah dan musibah bagi orang beriman, cara Allah sedang kangen sama hambanya. Kalau lagi sakit katakan, ya Allah, engkau sedang kangen ya. Gitu dah bahasanya. Ya Allah, engkau sedang kangen ya. Kalau Allah sedang kangen, kita mestinya kangen gak? Kangen gak mestinya? Kangen gak? Kangen, betul? Kalau dengan masalah Allah sedang kangen kepada kita, berarti mestinya kita mengatakan, ya Allah, engkau sedang kangen ya. Katakan, terima kasih wahai Allah, engkau telah ingatkan aku dengan masalah ini. Kalau tidak bukan dengan masalah ini, bisa jadi aku lupa kepadamu. Maka dengan masalah, Allah ingin hambanya kembali kepadanya, mengangkat kedua tangan, mengiba dan curhat kepadanya. Tolong maaf, respon jawab dengan jujur. Saat kapan kita doa dengan khusyuk? Saat tidak punya masalah atau saat punya masalah? Ayo jujur. Saat kapan kita sholat terasa khusyuk banget? Saat sehat atau saat sakit? Gak usah banyak-banyak, sakitnya masuk angin aja. Ya Allah, bener gak sih? Atau tambah sikat gigi. Sakit gigi gimana rasanya? Tambah lagi, nagih hutang lagi orang. Nah gimana tuh? Gimana doanya?
Terasa khusyuk enggak? Jika doa mampu menghusukan hati kita, jika dengan masalah maksudnya, jika dengan masalah mampu kita khusyuk dengan Allah, jika dengan masalah kita mampu datang dan dekat dengan Allah, berarti masalah itu adalah baik buat orang beriman. Baik gak? Pandangan kita adalah pandangannya Allah Subhanahu wa taala, maka kehendak kita merupakan kehendak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua amalan, jaga niat, kemudian niat, jaga keimanan, izinkan dan doakan saya semoga saya juga mampu mengamalkannya dan kita semua pun mampu mengamalkannya. Jika ada yang mampu menyampaikan, saya sampaikan anjastukum. Silakan diamalkan dan silakan disampaikan kepada yang lainnya. Billahi fisabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya